lagi bersama Padepokan Sinar Buana. Sudah lama sekali pada malam hari ini kita berada di Sungai Bogowonto, Purworejo. Ya, kita berada di Sungai Bogowonto, di mana sungai ini merupakan sungai terpanjang juga kedua di Jawa Tengah, dengan sepanjang ya sekitar 67 kilo menuju ke Samudra Hindia. Artinya bahwa sungai ini dari ujung sebelah utara itu dari Gunung Sumbing ya, sampai ke sini. Konon ceritanya bahwa di Sungai Bogowonto ini masih banyak kejadian-kejadian mistis yang sampai saat ini masih dipercaya. Mengapa dinamakan Sungai Bogowonto? Bogowonto itu sebenarnya perubahan dari Gawan ya. Karena diyakini zaman tempo dulu ada sebuah pendeta atau begawan yang bertapa di sini. Artinya untuk sungai ini Watukoro ya. Watukoro itu karena memang banyak penampakan dari pendeta tersebut yang bertapa di sini, akhirnya diganti atau dirubah namanya menjadi Bogowonto. Beberapa cerita yang akhir-akhir ini pernah terjadi, yaitu sebuah tank ya, tank itu latihan dengan kode 113 setelah pernah tenggelam di sini. Namun demikian, ini merupakan satu saksi bisu perkembangan kerajaan yang berada di Purworejo. Maka saya sampaikan bahwasannya di tahun 1830 itu pernah terjadi di sini putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, yaitu Pangeran Diponegoro, pernah mau melewati dua kali untuk menyeberang karena diundang oleh waktu itu tentara Belanda untuk satu perjanjian. Namun Pangeran Diponegoro tidak mau. Jadi untuk pertemuannya tidak mau dua kali sampai. Dan sampai saat ini misteri apa yang menjadi ketidakmauan Pangeran Diponegoro menyeberang Sungai Bogowonto ini gitu loh. Jadi sampai saat ini belum ada yang mengupas atau mengeksplor kenapa hal itu tidak berani pada tahun itu ya, sekitar 1830. Terus yang kedua, diyakini bahwa di sini adalah suatu tempat pertemuan atau tempat kerajaan goib. Karena pernah ada satu cerita bahwa di sini ada hubungannya dengan Keraton Kidul. Nah, pernah ada satu kereta kencana masuk ataupun lewat di sini. Kalau orang dulu mengatakan ada tunggan ya, tunggan itu satu suara yang itu ketika itu dengan datangnya dibarengi dengan kentongan. Artinya memang Sungai Bogowonto ini memang sangat mistis sekali. Tapi harapan kini ada jembatan dua ya di belakang kita ini. Harus berhati-hatilah di sini. Ya, kita harus menghargai satu istilah yang nggak kelihatan di kita. Karena kita tetap berhati-hati kalau berada di sungai di sini. Sebenarnya sungai itu sudah terbangun sejak dulu ya, yang merupakan dari sejarah juga, bagian dari sejarah. Mengeksplor apa yang menjadi misteri di Sungai Bogowonto ini. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa mendeteksi apakah keberadaan di malam Jumat hari ini kita bisa ada satu
harapan kita untuk bisa sejauh mana daripada misteri yang di sini itu, karena berkaitan dengan kidul ya. Itu di kerajaan-kerajaan timur dulu itu karena pusat perkotaan pusat kerajaan itu dimulai dari sepanjang sungai ini. Jadi kami belum bisa mengukur secara keseluruhan, tapi mudah-mudahan ada satu peninggalan yang nanti bisa dieksplor kembali. Yang jelas kita berada di dua jembatan ini, kita akan mengetahui misteri apa ya yang ada di sini. Demikian saja, semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang penting kita tetap berhati-hati dan selalu berdoa bila melewati jembatan Sungai Bagawonto ini. Cukup sekian, nanti bisa diekspor pada sahabat-sahabat dimanapun berada. Salam untuk semuanya, salam welas asing. Dari tadi eksplor, kami mencoba untuk menganalisa apakah keberadaan daripada kekuatan atau energi yang berada di Sungai Bagawonto ini memang sangat luar biasa sekali. Jadi ini adalah saksi bisu dari zaman Majapahit sampai zaman Mataram. Kami masih berada posisi di sebelah jembatan di sini. Memang banyak korban yang tempo dulu banyak sekali di sini. Terkait masalah Pangeran Diponegoro itu tidak menyeberang, karena memang dia tahu persis bahwa kondisinya dia itu ada satu yang menghalangi secara spiritual ya, ada yang menghalangi dia itu mau difitnah. Mengapa? Dia tahu persis bahwa itu adalah jebakan Belanda yang sampai sekarang itu belum pernah dieksplor oleh manapun. Mengapa 2 kali dia tidak melangkah di situ? Setelah pertemuan dengan Belanda itu ternyata tidak ada berita lagi apakah itu ditangkap, artinya memang ditangkap dan keberadaannya sudah tidak diketahui. Itu yang kami sampaikan kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan di mana berada, bahwa misteri yang belum terbongkar tentang keberadaan Pangeran Diponegoro tidak mau melangkah Sungai Bagawonto itu karena di dalam hati dia, karena saya yakin Pangeran Diponegoro adalah orang yang inuwe, tahu persis gitu. Jadi alasan itu seperti itu yang menjadikan satu misteri yang sampai saat ini belum terbongkar. Namun saya yakin bahwa keberadaan dari sungai ini itu pada kenyataan memang di sini sungai ini mengalir di Laut Selatan. Laut Selatan ini terkenalnya ya Samudra Hindia tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Adapun beberapa barang-barang itu peninggalannya banyak sekali. Di sini dari peninggalan Majapahit maupun dari peninggalan Mataram masih tersimpan di sini. Yang kami deteksi di sini ada namanya keris Nagaraja. Nah, dari deteksi saya itu keris Nagaraja masih tersimpan di sini. Tapi insya Allah di dalam episode nanti kami akan mengangkat, semoga kita diberikan oleh keris tersebut. Jadi itu kerisnya itu panjang ya, antara 13-an, jadi panjang ya ini ya. Itu jadi bentuknya itu kayak kayak ular. Jadi dari bentuk itu menggambarkan sebuah ular naga, terus
sini dia sampai ke kepala gitu. Ya. Sedangkan kereta yang itu memang diyakini ada penampakan kereta kencana yang dari Loro Kidul itu kebanyakan penampakannya itu di bulan-bulan suro ya, dan sampai sekarang belum bisa menjelaskan penampakan itu di bulan-bulan apa gitu ya. Tapi itu bulan suro dia akan di sini. Biasanya kedatangannya diiringi sebuah ombak yang sebenarnya ombak itu tenang, tetapi ketika datang itu kayak kayak ombak gemerujuk itu ya. Tapi kalau orang Jawa mengatakan itu tundan. Jadi nek zaman dulu itu mengatakan tundan itu ada. Nah, karena memang di sini istana goibnya sangat terutama posisi di sini nih, di belakang saya di sini. Ya jarak sekitar 100 meter atau 200 meter lah ke sana. Itu memang ada satu pintu gerbang goib. Ya mudah-mudahan dari teman-teman yang mau mengeksplor monggo, itu memang ada satu istana goib yang di sini. Karena pintu itu memang terbuka ketika masyarakat biasa atau masyarakat awam dalam kondisi blank. Dalam kondisi blank itu maksudnya pikirannya itu tidak fokus, kosong itu. Jadi dia akan masuk di situ, ya, akan masuk ke gerbang itu. Tapi yang jelas bahwa memang alamnya kita yakin ada alam kita dan alam yang nggak nampak bagi kita, itu perlu diyakini seperti itu. Jadi di sini memang dari dulu memang sebagai pusat untuk bertapa, ya. Jadi Sungai Bogowonto ini bagi pendahulu-pendahulu dulu yang memang memperjuangkan peroleh kemerdekaan itu memang berpuasa atau tirakatnya di Sungai Bogowonto ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita minta, ya. Sementara saya sampai saat ini belum pernah mengambil, termasuk merah delimanya juga ada di sini. Cuman kami belum pernah mengambil di sini. Jadi mudah-mudahan di momen tertentu kami bisa mengambil keberadaan pusaka yang ada di sini. Itu saja, sehingga juga harus mendapatkan izin juga. Kalau kita diberi ya oke, kalau enggak ya memang untuk keberadaan di sini, ya. Jadi ini ada bau lagi nih, saya kadang-kadang ya kita bau aroma, ya, aroma kedatangan di samping kita ini. Ya oke lah, yang jelas bahwa kita harus berhati-hati ketika kita bermain, terutama yang berdekatan dengan Sungai Bogowonto. Karena apa? Kadang-kadang walaupun di musim kering kayak gini, itu air datang, ya. Jadi karena pernah sampai luber di sini, ya. Jadi pernah banyak sekali debit airnya. Artinya kita harus waspada, khususnya di samping kanan samping kiri Sungai Bogowonto harus berhati-hati, ya, karena banyak gedung di sini, ya. Jadi kita tetap waspada, apalagi ini alirannya langsung dari utara, ya, utara. Jadi ketika itu air datang gitu kan, sepanjang-panjang airnya datang. Ya mudah-mudahan mengeksplor ini merupakan satu istilahnya lokasi atau tempat yang bersejarah sekali, karena berkaitan dengan pahlawan, ya, nasional, ya, Pangeran Diponegoro, yang juga dibuktikan dengan situs-situs yang ada. Jadi sepanjang di sini ada situs-situs semacam kayak batu-batu tempo dulu, ya. Jadi memang hal ini ada peradaban di dari sepanjang sungai, dari sepanjangan Gunung Sumbing sampai ke laut selatan, itu memang zaman dulu itu merupakan satu pusat peradaban, ya. Jadi zaman tempo dulu itu malah pusatnya di sepanjang sungai ini gitu. Jadi dibuktikan dengan peninggalan tempo dulu yang masih berada di sini. Otomatis
kalau kita tarik ke belakang kekuatan energinya luar biasa gitu ya. Tapi harapan kami mudah-mudahan warga masyarakat seputar Sungai Bogowonto ketika dekat di sini harus berhati-hati, karena kadang-kadang ada air datang seketika gitu, itu sangat berbahaya sekali. Terus kemudian yang jelas bahwa kita selalu berdoa ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa juga kita juga menghormati alam goib dan alam nyata kita seperti itu. Jadi ini terasa sesak karena ada kehadiran juga ya dalam ini. Ya mudah-mudahan kita sudah minggu lah istilahnya ke sini. Jadi kita baru pertama kali kami ke sini karena memang sungai ini sangat bersejarah sekali, terpanjang. Jadi ada satu peradaban kalau zaman dulu itu naik sepanjang sungai memang sebagai aktivitas kegiatan ekonomi gitu kan, seperti itu. Nah pas kebetulan memang Pangeran Diponegoro pernah juga ke sini gitu, termasuk pendiri-pendiri di sini di awal mulanya kerajaan di Bagelen pun sama juga ada satu kegiatan di sini. Akhirnya timbul suatu kota yang dulu kita terkenal dengan Kabupaten Bagelen ya. Itu ada sejarahnya juga di Purworejo. Artinya memang kita betul-betul mempunyai satu sejarah yang itu menjadi satu peradaban sampai sekarang ini. Ini adalah saksi bisu dari Sungai Bogowonto. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat semuanya. Nanti kita akan mengeksplor kembali kegiatan di sini. Yang jelas kita baru pertama kali di sini. Mudah-mudahan nanti kalau ada masukan ataupun pendapat ataupun dari yang lain bisa memberikan masukan pada kita. Tapi yang jelas kita terkait dengan Sungai Bogowonto ini adalah memang betul-betul satu kondisi, satu saksi sejarah, saksi bisu yang berhubungan dengan perkembangan di kota Purworejo. Kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam welas asih.